Selamat pagi Bu Dina dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 9 sedang berada di daerah Ambarawa, lebih tepatnya di Kupang Rejo, dan ini adalah lahan sawah kami. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami melakukan pengamatan keanekaragaman hayati dan biointeraksi. Jadi lahan pertama kami ini yaitu lahan basah. Bisa dilihat dominasinya di lahan ini adalah tanaman padi. Nah, kita akan melihat langsung bagaimana keanekaragaman hayati di tanaman padi menciptakan keseimbangan yang penting bagi pertanian berkelanjutan di sini. Kita melihat tanaman padi sebagai tanaman utama. Padi menjadi poros utama dari berbagai interaksi yang terjadi di lahan ini. Jadi untuk biointeraksi yang pertama itu ada capung. Nah, fungsi capung itu sebagai predator alami yang efektif untuk mengendalikan hama tanaman secara biologis, yaitu seperti hewan wareng dan walang sangit. Fungsi kupu-kupu pada lahan pertanian adalah menekan populasi gulma melalui fase larva dan menjadikan indikator rendahnya residu pestisida kimia di lahan sawah tersebut. Fungsi yuyu pada lahan pertanian adalah sebagai pengurai sisa-sisa organik, dan untuk lubang-lubang yang dibuat oleh yuyu berguna untuk suplai oksigen bagi akar. Tapi juga jelas sih. Tapi ketokan kaki nih. Lebih ya kok kaki. Ini tiap kapan kita ngamen di sini? Sekali toh, iya dah. Yang melihat di perkembangan ini kalau iwa Krema atau bayam merah berfungsi sebagai tanaman refugia, tempat berlindungan bagi musuh alami hama padi, dan merupakan tanaman inang utama bagi larva polinator seperti Junonia almana. Rumput teki, meskipun kompetitor kuat, perakaran yang dalam membantu menjaga struktur tanah pematang agar tidak mudah erosi dan menjadi habitat bagi laba-laba predator warang. oi. Masuknya apa? Tahu. Baik, selamat siang. Selanjutnya pada ekosistem yang kedua, kita ada di ekosistem rawa yang letaknya di desa Pojosari, Kecamatan Ambarawa. Untuk yang kedua, kami menjelajahi ekosistem rawa Ejeng Gondong. Tanaman utama di ekosistem ini adalah eceng gondong. Eceng gondong menjadi pusat interaksi ekologis di sekitar. Teman-teman bisa dilihat eceng gondong di rawa benih ini. Populasi eceng gondong kami amatin tidak terlalu banyak. Untuk biointeraksi yang pertama ada capung. Capung berperan sebagai pengendali hama yang memangsa hama dan nyamuk secara alami sehingga keseimbangan populasi. Selanjutnya, keong sawah berperan sebagai decomposer alami dengan konsumsi sisa tanaman yang membusuk dan bahan organik di dasar rawa. Ikan kepala timan berperan sebagai bioindikator kualitas air sekaligus predator alami yang efektif menekan populasi jentik nyamuk di ekosistem rawa.
Eceng gondong berperan sebagai filter alami rawa yang menyerap zat pencemaran dan logam berat, sehingga kualitas air setelah terjaga bagi berlangsungan biota di dalamnya. Jambu air berfungsi sebagai biodinase sekaligus penahan erosi yang efektif menyerap kelebihan air. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 9 sedang melakukan survei lahan, yaitu lahan kopi dengan tema biodiversitas dan biointeraksi. Tempatnya itu lebih tepatnya di Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, dan kabupatennya daerah Kabupaten Semarang. Sekian, terima kasih. Untuk lahan yang terakhir ini adalah lahan kering yang ditanami tanaman kopi. Interaksi di lahan kering yaitu tanaman kopi menjadi pusat dari berbagai interaksi yang mendukung pertumbuhannya. Untuk biointeraksi yang pertama di sini adalah lalat buah. Lalat buah berperan sebagai indikator adanya buah matang, menunjukkan kondisi sanitasi kebun. Kemudian ada laba-laba. Laba-laba berfungsi sebagai pemangsa serangga hama, berperan sebagai pengendali hayati alami, membantu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di pohon kopi. Di sini juga terdapat semut hitam kecil. Semut hitam kecil ini memiliki tujuan untuk membantu mengendalikan hama kecil, berperan sebagai predator alami, membantu menjaga keseimbangan populasi serangga yang ada di pohon kopi. Penempatannya aku tengah kono saya kayak besar. Tak rekam kakek sih. 10. Dan selanjutnya ada lebah madu kecil. Lebah madu berfungsi sebagai polinator, berperan sebagai membantu proses penyerbukan bunga, meningkatkan keberhasilan pembentukan buah. Fungsi dari pohon pisang di kebun kopi membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, serta menambah bahan organik dari daun yang jatuh. Stasi Maret. Wah ya. Anu di remaja aja. Ono yo ono sing ndebring ini kira tahun iki. Duren ki 4 sampai 5 tahun belajar gua. Enggak masih rampungnya itu. Yang beneran akhir masa ini. Oh, nak ngeram ya tergantung sih kira wis. Tapi biasanya kok yo telung dinonan ta. Tergantung wonge lah. Tergantung petani. Aku jaga. Makanya belum tahu rampungnya. Tapi rolling balik juga. Ya, berarti nih. Kerja juga senang. Kan apa fleksibilitasnya iso bali ora. Tergantung. Lumut di sini berfungsi sebagai bioindikator kualitas udara, menunjukkan kondisi lingkungan yang lembab, menandakan tingkat pencemaran udara yang rendah.
Fungsi dari pohon durian di kebun kopi adalah berperan untuk memberikan payung bagi tanaman kopi, menjaga kestabilan suhu dan kelembapan lahan, mengurangi intensitas cahaya yang berlebihan. Oh iya, aku orang enggar kayak pas sudah mlaku-mlaku. Kayak wis ning kono nek itu. Wis ngerti dhewe. Pohon kopi sebagai tanaman utama dalam ekosistem lahan, menjadikan habitat organisme lain, sumber nektar bagi penyerbuk, membantu menjaga kelembapan mikroklimat